Shalom Sidak Jemaat Tuhan, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kembali lagi bersama saya Iren dalam ibadah online service pada hari ini. Apa kabar semuanya? Saya yakin dan percaya bahwa kita tetap aman dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Ibadah kita pada hari ini akan membahas tema tentang ketika mimpi tidak sesuai dengan kehendak Allah. Apa itu? Mari kita sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan, so kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk kita boleh memuji Tuhan. Welcome to ibadah online service GBAP Bunga Bakung Robinson. Haleluya, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang mengembalikan kita saat hari ini boleh bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Dimanapun kita berada Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan hadir di dalam hidup kita, amin. Firman-Nya menjadi pelita dalam kehidupan kita yang membuat kita tetap senantiasa bisa bangkit dari segala kelemahan kita, bisa tetap kuat di dalam Tuhan kita. Mari kita puji Allah kita, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Haleluya. Sama-sama kita mau katakan, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menyaksikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu Tuhan, dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Mari kita bertepuk tangan bagi Allah kita. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Kami menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu. Sebab kami tahu Tuhan teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Musik memuji Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami mau terbang bersama-sama dengan Engkau Tuhan, tinggi di awan. Siap-siap Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama mau katakan, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab kami tahu firman-Mu menopang kami. Teguh menopang. Ku kan aman Dalam-Mu Tuhan. Lebih lagi katakan, ku kan terbang
kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang hidup, yang menjadi sumber harapan dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih-Mu bagi kami Tuhan, yang datang menyelamatkan kami, yang memberikan kami kehidupan, yang memberi kami pengharapan. Kami tahu rencanamu tidak pernah gagal dalam hidup kami. Sekalipun kami punya impian, punya mimpi, yang kami tahu rencanamu yang terbaik bagi kami Tuhan. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa. Yes Lord, sanggup membangkitkan kami Tuhan. Harapanku, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman yes dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidup kami, hidupku dalam tangan-Mu. Terima kasih tuh darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa.
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwasanya rencana-Mu indah dalam hidup kami Tuhan. Sekalipun kami belum mendapatkan apa yang kami mimpikan, kami mau tetap memiliki respon positif yang terbaik kepada Engkau Tuhan. Oh indah rencana-Mu dalam hidup kami, semua terbaik Tuhan. Jalan-jalan-Mu terbaik bagi kami. Kau tahu hidup kami Tuhan. Dan kami terus menaruh harapan kami, percaya kami kepadamu. Berkati roh kami Tuhan hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah. Walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, Engkau telah berfirman, kan beri masa depan, damai sejahtera, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku. Ku tahu kehendak-Mu Tuhan. Ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu. Ku tahu rancangan-Mu sempurna, sempurna bagi kami Tuhan. Bagiku. Terima kasih. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah. Walau saat ini, tak ku mengerti. Engkau telah berfirman ya Tuhan. Engkau telah berfirman, kan beri masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu, ku tahu rencana-Mu indah bagiku, indah bagiku. Ku tahu kehendak-Mu Tuhan. Ku tahu kehendak-Mu. Semua kehendak-Mu baik bagi kami.
yang terbaik bagiku. Shalom Bapak Ibu. Hari ini saya mendapatkan tema dari Gereja Tuhan, yaitu ketika mimpimu tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Sebagai manusia biasa, kita percaya bahwa setiap dari kita pasti memiliki sebuah mimpi. Atau kalau saya menerjemahkannya itu mungkin bahasanya adalah cita-cita. Sesuatu yang kita rindukan, sesuatu yang kita inginkan terjadi dalam hidup kita di masa mendatang. Tetapi hari ini saya mau berbagi tentang bagaimana kalau cita-cita kita nggak sesuai dengan rencana Tuhan. Saya nggak bilang bahwa Tuhan nggak setuju dengan keinginanmu. Saya nggak bilang bahwa Tuhan mengatakan tidak akan mimpimu, karena tidak ada seorang pun dari kita mengerti rencana Tuhan. Jadi saya mau mengatakan bagaimana ketika cita-citamu, ketika mimpimu sepertinya tidak sesuai, sepertinya nggak di-ACC sama Tuhan. Ketika saya memikirkan tema ini, saudara, saya diingatkan akan dua kisah di Alkitab. Mari kita buka firman yang pertama, itu ada di Kejadian pasal yang ke-12, ayat 1 dan ayat yang kedua, tentang Abram dipanggil Allah. Ayat yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Saudara, saya mau kembali ke ayat yang pertama. Lihat bagaimana ayat ini dibuka, saudara. Kata-katanya adalah berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Tidak dimulai dengan sebuah perkataan, contohnya misalnya ketika Abram sedang berdoa lalu Tuhan berfirman. Tidak berupa sebuah kata-kata mungkin ketika Abram sedang mempersembahkan korban kepada Allah lalu Allah berfirman. Enggak, saudara. Dimulai dengan sebuah kalimat yang sangat singkat, berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Dan Tuhan memfirmankan sebuah perintah, Abram, pergilah dari negerimu sekarang, bawa semuanya, sanak saudaramu, pergilah ke sebuah negeri yang akan kutunjukkan kepadamu nanti. Lalu Tuhan memberikan sebuah janji, yaitu bahwa aku akan membuat keturunanmu menjadi besar. Abram dengan ketaatannya, saudara, pergi. Dan di sana Tuhan memberikan janji yang kedua. Tuhan berkata, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Saudara, pada saat itu Abram tidak memiliki anak. Tapi janji ini bukanlah inisiatifnya Abram. Bukannya Abram sedang posisinya memohon dan meminta. Tapi janji ini adalah inisiatifnya Allah. Karena di sini dikatakan berfirmanlah Tuhan. Allah punya rancangan atas hidup Abram. Allah menginginkan bahwa Abraham itu akan menjadi sebuah keturunan yang akan menjadi bangsa pilihannya Tuhan. Kita tahu bagaimana cerita Abraham itu begitu panjang, saudara, tidak bisa dibahas hari ini semuanya. Tapi Abraham akhirnya mendapatkan anak perjanjian setelah menantikan begitu lama pada saat istrinya sudah menepau, saudara, sudah tidak bisa melahirkan. Lahirlah seorang bernama Ishak. Dan dari Ishak lalu ada Esau dan Yakub. Lalu dari Yakub ada Yusuf dan saudara-saudaranya. Dan lalu pada zaman Yusuf, keturunan Abraham itu tinggal di Mesir, di tanah Goshen. Hingga akhirnya di kitab Keluaran, bangkitlah seorang raja Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Dan menjadikan bangsa keturunan Abraham itu budak. Tapi firman Allah berkata semakin ditekan, bangsa itu bermultiplikasi, jumlahnya semakin banyak. Dan terjadilah apa yang Allah katakan janji pertama. Bahwa Allah akan membuat Abraham keturunannya menjadi sebuah bangsa yang besar. Dari seorang yang bernama Ishak. Dan pada zaman itu, saudara, kita tahu bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Dan akhirnya menduduki negeri perjanjian, yaitu Kanaan. Abraham memiliki kerinduan memiliki seorang anak, saudara. Memiliki keturunan.
Tapi inilah inisiatif Allah untuk memberikan janji. Inilah dalam rancangannya Tuhan. Tuhan sudah merancangkan bahwa segala sesuatu yang dihitung sedemikian rupa. Melewati generasi demi generasi, entah berapa banyak tahun yang dilewatkan, tapi Tuhan ketika dia berjanji, tidak bisa dibatasi oleh waktu, tidak bisa dibatasi dengan kemustahilan, itu pasti digenapi, saudara. Lalu saya teringat, saudara, dengan kisah kedua. Mari kita geser dulu kita kisah kedua. Setelah itu kita akan kembali ke kisah Abraham, saudara. Mari kita buka di 1 Samuel. Agak panjang firmannya. 1 Samuel pasal yang pertama. Kita akan baca pasal yang pertama dari ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Ketika saya diingatkan firman ini, saya baru menyadari ini kisah yang mirip tapi berbeda. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Zofim, dari pergunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya, dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan pedih hati ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-ngamati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku. Aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum. Melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Ramah. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Saudara, ada 2 buah kisah. Yang satu Abraham dan yang satu Hana. Dua-duanya merindukan seorang anak, saudara. Tapi ketika kita membaca kisah Hana, ini menjadi kisah yang berbeda, saudara. Jika kisah Abraham dimulai dengan kata-kata berfirmanlah Allah, lalu Allah memberikan janji kepada Abraham, inisiatif Allah bahwa dia akan dari keturunannya akan menjadi bangsa yang besar. Tapi dalam kasus Hana, saudara, di firman Allah dikatakan bahwa kandungannya itu ditutup sama Tuhan. Yang satu itu mendapatkan janji Allah, yang satu
justru tidak bisa mendapatkan anak karena Tuhan menutup kandungannya. Dan di sini dikatakan Hana begitu sedih dan terluka karena madu suaminya, itu menyakiti hati dia, penina. Dan saudara, dia begitu merindukan seorang anak. Saya percaya bahwa setiap dari kita memiliki cita-cita, saudara. Mungkin ada cita-cita yang yang biasa aja istilahnya. Cita-cita yang bisa kita capai dengan kerja keras, dengan pengorbanan, dengan waktu. Tapi ada keinginan-keinginan di hati kita yang kita tahu, kita mengusahakan seperti apapun, itu tidak mungkin karena di luar batas manusia. Sehingga kita hanya bisa mengandalkan Tuhan. Dan Hana memiliki kerinduan, memiliki seorang anak, dan dia tahu dia tidak bisa melakukan apa-apa karena itu dia hanya bisa mengandalkan Tuhan. Dia pergi menghadap kepada Tuhan dan dia berdoa terseduh-seduh. Saudara perhatikan, bahkan Hana berkata bahwa dia adalah orang yang sedang sakit hati. Hana ini ceritanya tuh nggak rohani banget, saudara. Bukan tiba-tiba ada firman Allah berkata kepada Hana, Hana, aku mendengar doamu karena itu akan memberikan engkau anak. Tidak, saudara. Bahkan Hana ketika dia menangis dan berdoa sampai dibilang bahwa kamu tuh mabuk. Dan Hana berkata dengan mulut sendiri berkata bahwa saya ini cemas dan saya ini sakit hati. Bisa dibilang Hana ini adalah wanita yang kepahitan, saudara. Saudara pernah menginginkan sesuatu yang begitu besar? Apakah saudara pernah memimpikan sesuatu yang begitu berharga? Sampai engkau begitu menginginkannya, saudara. Kalau engkau pernah memiliki mimpi yang seperti itu, saudara, engkau akan berani membayar apapun sampai mimpi itu menjadi kenyataan. Dan ini yang Hana lakukan, saudara. Dia menangis di hadapan Tuhan. Dan hal yang kedua, saudara perhatikan. Kalau saudara membaca kisahnya Abraham, ada satu momen di mana Tuhan meminta Ishak untuk dipersembahkan kepadanya. Tetapi Hana, karena begitu besarnya keinginan dan kerinduan dia untuk memiliki seorang anak, dia yang menawarkan anak itu kepada Tuhan. Firman Allah berkata, Hana bernazar. Tuhan, kalau engkau memberikan aku seorang anak laki-laki, anak ini akan kupersembahkan kepadamu. Yang satu diminta sama Tuhan, yang satu dipersembahkan begitu saja. Yang penting Tuhan kasih saya anak laki-laki, Tuhan. Saudara, bagaimana kalau engkau memiliki sebuah keinginan, sebuah kerinduan yang berasal dari dirimu sendiri? Kadang kita merindukan sesuatu terjadi karena kita mendengar janji Allah dalam hidup kita. Mungkin, saudara, ya mungkin kau mendengar suara Tuhan berkata kepadamu bahwa kamu akan dipakai Tuhan begini. Atau mungkin ketika saudara di ibadah lalu didoakan, lalu ada orang bernubuat bahwa Tuhan akan pakai kamu seperti ini. Atau mungkin begini, dan ada janji-janji Tuhan yang diberikan kepadamu. Dan itu menjadi sebuah mimpi menanti-nantikan janji Tuhan terjadi dalam hidupmu. Tapi bagaimana kalau kita memiliki sebuah mimpi, sebuah keinginan itu yang berasal dari dirimu sendiri? Berasal dari kebutuhanmu, berasal dari hasrat hatimu sendiri. Apakah Tuhan peduli? Waktu saya membaca kisah ini, saya juga berpikir, iya Tuhan. Kenapa yang satu kau berikan janji, kenapa yang satu kau tutup kandungannya? Apakah salah seorang wanita yang sedang sakit hati, dilukai itu meminta kepada Tuhan? Dan kenapa Tuhan tidak mengutus malaikat mungkin gitu ya, menghibur hati dia? Walaupun pada akhirnya Tuhan mengingat dia dan memberikan dia seorang anak, Samuel. Apakah Tuhan peduli akan kerinduanmu yang mungkin lahir karena kebutuhanmu? Sesuatu yang sepertinya enggak rohani. Sesuatu yang sepertinya mungkin bahkan nggak sesuai dengan firman Tuhan. Apakah Tuhan peduli? Saudara, saya baca ini dan saya teringat dengan sebuah kisah yang saya alami sendiri. Ada saat-saat di mana usaha saya goyang, saudara. Dan ketika itu yang saya inginkan di hati saya lebih dari segala-galanya adalah saya keluar dari kondisi itu.
dari janji Tuhan dan segala macam. Saya bilang, Tuhan, bukannya saya nggak menghargai janji Tuhan. Tapi lebih dari itu semua, saat ini Tuhan, saya menginginkan, saya merindukan, saya bermimpi bahwa saya bisa keluar dari kondisi ini. Dan saya membawa kasus saya ke hadapan Tuhan karena saya sudah kehabisan cara, saudara. Saya berdoa dengan sangat intens, sama seperti Hana, saudara. Dengan segala macam cara, jungkir balik dan lain-lain, intens, saudara. Berdoa nggak cuma sehari sekali. Nggak cuma bangun pagi berdoa, enggak. Setiap kali saya mengingat mimpi saya dan keinginan saya perkatakan kepada Tuhan, Tuhan saya mau ini. Dan seperti Hana yang memberikan alasan kepada Tuhan, Tuhan, nanti kalau Tuhan kasih saya anak ini akan saya berikan kepada Tuhan. Saya juga sama, saudara. Saya memberikan alasan kepada Tuhan, saya bilang begini, saudara jangan tiru ya, ini sesuatu yang saya mau bagikan, tapi saudara tidak harus meniru saya. Kata teman-teman saya, ini naughty, nakal. Saya bilang begini, Tuhan, firman Allah, banyak pendeta ngomong, kalau cari Tuhannya jangan cari berkatnya. Saya berdoa. Tapi jujur Tuhan, saat ini yang saya butuhkan tuh berkat Tuhan. Tuhan, kalau saya nggak bisa jujur sama Tuhan, Tuhan tahu isi hati saya yang paling dalam, yang paling jelek sekalipun Tuhan tahu. Jadi saat ini saya mau jujur sama Tuhan, Tuhan saya butuh berkat-Mu. Saya nggak minta yang aneh-aneh Tuhan. Saya hanya minta berkat-Mu. Dan saya berkatakan itu, saya berdoa, saya mengharapkan itu sebuah hasrat yang sangat besar di hati saya. Karena saya memang benar-benar ingin keluar dari masalah saya. Waktu berlalu saudara, saya memberikan lebih banyak alasan dan alasan. Tuhan diam. Nggak ada tiba-tiba ada orang ngomong, Tuhan ngomong sama saya menyampaikan pesan kepada kamu bahwa kamu harus sabar. Nggak ada, saudara. Saya juga nggak tahu apakah yang saya doakan itu sesat atau enggak, juga nggak tahu, saudara. Pokoknya saya mau dan saya butuh, karena itu saya ngomong sama Tuhan, itu udah sebuah mimpi yang lahir dari kebutuhan. Hingga waktu berlalu, saudara, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, di satu titik, tiba-tiba ada sebuah kejadian yang menyebabkan saya rugi. Usaha saya rugi. Dan ruginya itu jumlahnya nggak besar sebenarnya. Lumayan lah kalau misalnya kita lagi butuh berapapun tuh penting. Tapi bukan kerugian yang saya sampai nggak bisa tanggung sebenarnya. Enggak. Bukan jumlah yang terlalu mengerikan. Tapi pada saat saya mendengar saya rugi, saudara, itu seperti ada batu es itu dilempar ke kepalamu. Seketika itu juga saya terdiam. Seketika itu juga saya patah hati. Hati saya hancur dan remuk. Saya duduk diam. Saudara, hati saya hancur dan remuk bukan gara-gara rugi. Hati saya hancur dan remuk bukan gara-gara saya mikirin, aduh, rugi, duit. Enggak, saudara. Walaupun saya meminta itu, meminta berkat, tapi bukan itu yang membuat saya sedih. Tapi yang membuat saya terdiam adalah saya menyadari saat itu bahwa hidup saya semakin melenceng jauh dari apa yang saya minta. Bahwa Tuhan tidak membawa saya selangkah lebih dekat dengan mimpi saya. Tapi setelah saya intens berdoa sama Tuhan gitu ya, Tuhan malah membawa saya selangkah lebih jauh dari apa yang saya minta. Di situ saya diam. Bukan mikirin duit sekali lagi, tapi saya diam, saya bilang, saya bingung, saudara. Saya bingung bagaimana saya harus bersikap sama Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya harus bagaimana? Tuhan berkata, mintalah maka engkau akan diberi, dan saya meminta. Apakah setelah ini adalah sebuah teguran buat saya apakah ini setelah ini sebuah teguran dan saya harus berhenti meminta? Tuhan nggak senang karena saya datang dengan kurang ajarnya, dengan kejujuran, karena sebuah kebutuhan saya minta berkat. Ataukah ini hanya sebuah tantangan dan Tuhan mau bilang, jangan menyerah dan terus beriman, terus berdoa. Apakah Tuhan setuju dengan apa yang saya minta? Apakah Tuhan nggak setuju? Apa yang setelah ini saya harus lakukan? Saya bingung sama Tuhan. Tuhan nggak kasih tahu apa-apa.
Apakah saya harus menyerah dengan usaha saya, Tuhan gak setuju dengan ini, ataukah saya seperti kata banyak orang berkata, tetap beriman. Langkah apa yang benar? Dan saya terdiam, saudara. Bingung sama Tuhan. Bingung sama rancangan Tuhan. Bingung sama maunya Tuhan. Dan ketika itu, ada suara yang sangat kecil di hati saya berkata dengan sangat lembut. Kalimatnya hanya satu dan saya sangat ingat sampai hari ini. Suara itu hanya berkata, Lia, hati yang bersyukur mendatangkan berkat. Waktu saya mendengar itu, saya berpikir, saudara, Tuhan akan marah dan Tuhan akan tegur saya, omelin saya. Makanya kalau berdoa tuh jangan minta berkat. Saya berpikir seperti itu. Tapi satu kalimat yang diberikan di hati saya bukanlah sebuah teguran. Bukanlah sebuah kemarahan. Bukanlah sebuah kata-kata yang menghakimi. Tuhan tidak menghakimimu dan segala mimpimu. Tuhan tidak menghakimi saya dengan segala keinginan saya dan maunya menang sendirinya saya. Dan saya percaya juga Tuhan tidak pernah menghakimi kerinduan di hatimu. Entah itu seperti yang lahir dari rohani atau entah itu yang lahir dari dirimu sendiri. Momen di mana saya diam, Tuhan pakai untuk mendidik saya. Tuhan pakai untuk mengajar. Ketika saya mendengar satu kata itu, saya tetap tidak bisa menerjemahkan apakah Tuhan setuju atau enggak sama mimpi saya, apa sama doa saya juga nggak bisa menerjemahkan, saudara. Tapi yang saya tahu, saya harus merespon dengan benar. Saya cuma bilang, Tuhan, saya bersyukur dan saya berterima kasih. Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi. Baik itu yang saya suka maupun tidak. Baik itu yang saya mau ataupun tidak. Saudara, apa yang sedang kau nantikan? Mungkin kita ada di masa-masa di mana Tuhan diam. Saudara enggak melangkah maju, enggak melangkah mundur, enggak ke kiri dan ke kanan, ngestak. Dan sepertinya apa yang saudara doakan, saudara rindukan, saudara inginkan, baik itu benar ataupun salah, sepertinya Tuhan no respon. Tapi tahukah saudara, di saat-saat di mana justru engkau tidak bisa melihat tangan Tuhan menuntunmu, disitulah mata Tuhan sedang melihatmu. Saudara, kadang-kadang kita nggak ngerti apa yang kita minta. Kadang kita nggak paham mimpi kita sendiri. Dulu waktu saya kecil, saudara, saya suka main masak-masakan. Mama saya beliin saya oven-ovenan gitu ya, kompor-komporan. Terus saya masih ingat dengan pisau plastik saya potong wortel dari plastik dan lain-lain. Lalu setelah itu saya melihat nenek saya masak, saudara, pakai pisau beneran. Dan saya bilang, saya mau cobain potong sayur pakai pisau beneran. Dan tentu saja mama sama nenek saya nggak kasih, saudara. Lalu setelah itu saya lebih dewasa. Saya bilang, saya tetap mau ngerasain potong sayuran pakai pisau asli. Karena saya terus merengek dan saya sudah lebih dewasa. Akhirnya mama saya kasih sayur-sayuran, saudara. Dan dicariin pisau yang paling tumpul yang ada di rumah. Setelah itu saya mulai potong. Dan ketika dipotong-potong pun diperhatiin benar-benar, saudara. Dia berkali-kali bilang, hati-hati itu pisau, hati-hati itu pisau. Dan setelah saya dewasa seperti ini, saudara, kalau saya pegang pisau, mama saya udah nggak panik. Saudara, sadarkah mungkin ketika kita berada di posisi di mana sepertinya Tuhan diam, mungkin Tuhan sedang mau mengajar dan memperbesar kapasitasmu. Di saat sepertinya kita mentok, saudara, di saat sepertinya mimpi kita itu nggak menjadi kenyataan, mungkin Tuhan sedang berkata bahwa kapasitasmu tuh nggak cukup. Dan disitulah Tuhan mengajarmu. Seperti Tuhan mengajar hati saya, mempersiapkan saya. Saudara, mungkin Tuhan juga sedang mengajar hatimu diperluas dan diperlebar. Mungkin Tuhan sedang mengajar imanmu. Mungkin Tuhan sedang mendidikmu. Mungkin Tuhan sedang membersihkan bahwa ada mungkin kotoran-kotoran di hatimu yang harus dibuang. Tetapi saya percaya kerinduan apapun yang ada dalam hidupmu, saudara, Tuhan peduli dan Tuhan tidak pernah menghakimi itu.
Saudara bisa berhubungan sama Tuhan dan percaya sama didikan Dia. Dan kalaupun mungkin itu tidak sesuai dengan rancangan Tuhan, saya percaya penuh bahwa Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk membawamu kembali ke jalannya. Saya berdoa jika setiap dari kita tetap berada di jalan Tuhan. Baik itu sebuah keinginan seperti Hana, yang harus jungkir balik di hadapan Tuhan untuk kandungannya dibuka. Atau baik itu janji Tuhan seperti Abraham. Yang saya tahu saudara, Tuhan tetap mau berurusan dengan hidupmu. Responi dengan benar. Belajar dari Tuhan, belajar dari Roh Kudus. Saudara, tidak ada satupun dari kita bisa melewati proses, nggak ada. Manusia, kalau saya bisa saudara, saya mau langsung ke garis finish. Saya nggak mau melewati proses ngerasain dilempar air gitu ya, disadarkan dari segala keinginan saya. Saya nggak mau kalau bisa. Tapi saya mau beritahu nggak ada satupun dari kita akan melewati, bisa lompatin proses saudara, nggak ada. Karena proses itu yang mendewasakanmu, proses itu yang mempersiapkanmu menjadi, memiliki kapasitas yang bisa menerima berkat-berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh beruntung memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang mengasihi dan menerima kami apa adanya. Allah yang mengerti isi hati kami yang paling dalam. Allah yang tahu kebutuhan kami, kerinduan kami, cita-cita kami, mimpi kami Tuhan. Allah yang tidak pernah menghakimi kami, tapi terus membimbing dan menuntun kami. Tuhan, kami bersatu hati, kami berdoa dengan semua saudara-saudara kami yang mungkin sedang menonton ini di rumah Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah yang akan membawa kami ke next level. Mimpi-mimpi yang Tuhan taruh dalam hidup kami, ataupun mimpi-mimpi yang kami hasilkan dari keinginan kami sendiri. Kami percaya Tuhan, Kau tetap Allah yang merancangkan segala sesuatu, mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Tidak ada satupun yang Allah izinkan terjadi untuk sebuah rancangan yang jahat Tuhan. Tapi membawa kami lebih dewasa, membawa kami lebih siap, membawa kami selangkah lebih maju kepada mimpi kami Tuhan. Persiapkan kami. Berikan kami anugerah-Mu Tuhan untuk kami bisa melewati semua tahap-tahap proses yang Tuhan mau beri dalam hidup kami. Kami percaya kekuatan-Mu menjadikan kami tetap bisa berdiri teguh dengan iman bahwa Allah memegang kendali dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu. Biarlah mereka yang mungkin bahkan sudah tidak bisa bermimpi lagi, berikan benih mimpi yang baru Tuhan. Sebuah perjanjian yang baru dengan Tuhan. Sehingga bisa melakukan sebuah perjalanan yang ajaib sampai janji itu menjadi nyata untuk masing-masing dari anak-anak-Mu. Terima kasih ya Allah, kami membawa semuanya dalam tangan Engkau. Kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah gagal dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita satukan hati kita. Kita akan bersafahat untuk orang-orang yang sangat membutuhkan belas kasih Tuhan. Mari kita satukan hati kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami sepakat bersama jemaat-Mu dimanapun berada, berdoa bagi negara kami Indonesia. Kami bersyukur ada di negara ini sebagai tanggung jawab kami orang-orang pilihan-Mu. Berdoa demi kesejahteraan bangsa negara kami. Kami berdoa bagi pemerintah kami ya Tuhan. Untuk Bapak Presiden, berkati Bapak Presiden kami dengan segala hikmat kasih karunia Allah. Untuk para pejabat tinggi yang lain di dalam nama Yesus, dengan hikmat Allah turun atas mereka sehingga kebijakan-kebijakan yang mereka ambil benar-benar kebijakan yang daripada Tuhan asalnya. Kami berdoa juga saat ini untuk pandemi yang masih melanda di negara kami. Tuhan, kami percaya tangan Tuhan yang akan terus memberikan kekuatan bagi para dokter yang merawat, baik para perawat-perawat yang merawat para pasien COVID. Kami minta belas kasih-Mu, oleh kuasa bilur-Mu mengalirlah kesembuhan bagi pasien COVID dimanapun mereka saat ini terbaring. Mohon kasih karunia-Mu atas mereka. Di dalam nama Yesus Kristus kami percaya pertolongan-Mu untuk menolong setiap mereka ya Tuhan. Keluarga-keluarga yang mengalami sakit penyakit, belas kasih-Mu menolong mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami juga berdoa ya Tuhan.
untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia. Mungkin ada beberapa gereja yang telah membuka ibadah tatap muka, walaupun tetap menjaga protokol kesehatan. Kami tetap berdoa, biarlah gereja-gereja Tuhan tetap bersatu hati, menjadi pendoa bagi bangsa kami. Baik gereja Tuhan yang masih lewat online, juga Tuhan berkati. Setiap ibadah bentuk apapun yang kami lakukan, semuanya kami persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang mungkin tidak bisa beribadah dalam satu gedung, tetapi dari rumah. Biarlah suasana surgawi turun atas mereka dimanapun mereka berada ya Tuhan. Para hamba-hamba Tuhan yang melayani di seluruh Indonesia ini, Tuhan memberkati. Kiranya kasih Allah menolong mereka, melindungi mereka. Terima kasih Tuhan, terkhusus untuk gereja GBAP yang ada di Indonesia. Ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, berkatilah gereja-Mu ini Tuhan. Di seluruh Indonesia GBAP yang ada, Tuhan biarlah gereja ini menjadi gereja yang menjalankan misi dari Tuhan. Jiwa-jiwa terus dibawa kepada Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang melayani di daerah-daerah diberkati oleh Engkau ya Tuhan. Ada kekuatan, ada gairah semangat roh untuk melayani Tuhan dimanapun mereka berada. Kami berdoa untuk Bapak Hendroto selaku Ketua Sinode. Tuhan juga memberkati beliau dengan segala kasih karunia, pengurapan-urapan yang baru turun atas hamba-Mu. Demikian juga Ibu Mary Hartanti, Engkau memberkati beliau Tuhan di usia yang lanjut ini. Biarlah tambahkan kekuatan, sukacita dan rindu kami untuk hamba-Mu tetap berumur panjang sehat untuk terus menjalankan visi misi yang dari Engkau. Terima kasih Bapa, kami percaya lawatan-Mu terjadi untuk seluruh gereja GBAP yang ada di Indonesia, juga untuk gereja Tuhan di tempat ini GBAP Robinson. Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu untuk usaha pekerjaan mereka. Kami tidak tahu keadaan mereka saat ini Tuhan, namun kami percaya ketika jemaat-Mu hidup di dalam kasih perlindungan-Mu, tentu Engkau membela mereka dalam usaha pekerjaan mereka yang saat ini mungkin keadaan sulit, tetapi tangan Tuhan tetap menolong. Biarlah jemaat Tuhan, khususnya jemaat-Mu tempat ini, tetap mengandalkan Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan, sehingga kesulitan yang mereka hadapi dalam usaha pekerjaan mereka, toko-toko bisnis mereka, Tuhan membela. Terima kasih Tuhan, hikmat Allah turun atas jemaat-Mu di dalam mengelola usaha yang Tuhan percayakan. Juga untuk persembahan-persembahan yang sudah mereka berikan bagi rumah Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan, kami percaya semua dari Engkau kembali kepada Engkau. Berkatilah umat-Mu dalam segala kasih usaha yang mereka lakukan, sesuai dengan kehendak-Mu. Kasih-Mu memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua tim media yang telah berkarya untuk pelayanan ibadah online ini. Juga Tuhan memberkati, perlindungan-Mu sempurna bagi setiap kami. Ketika kami mungkin mengalami lemah, biar jiwa kami, roh kami kuat di dalam Engkau. Terpujilah Tuhan, jemaat-Mu yang saat ini di rumah mereka masing-masing mengikuti ibadah online ini, diberkatilah oleh Engkau ya Tuhan. Dengan segala kasih karunia-Mu melewati hari-hari hidup mereka, tetap iman mereka kuat teguh dalam Engkau. Terima kasih Bapa, inilah permohonan doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Kami percaya rencana-Mu indah bagi kami. Biarlah jemaat-jemaat-Mu tetap memiliki iman yang kuat teguh dalam Engkau. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya, Tuhan kami hidup mendengar doa-doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita semua katakan amin. Gimana kebenaran firman Tuhan yang hari ini telah kita dengar? Saya yakin dan percaya kita semua telah diberkati. So mari sama-sama kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari supaya firman Tuhan pada hari ini menjadi kekuatan bagi kita. Bagi sedang jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan, boleh scan QR Code di bawah ini dan juga boleh kirim transfer melalui rekening di bawah ini. Kita sudah selesai pada ibadah hari ini. Saya yakin dan percaya semua sidang jemaat Tuhan boleh diberkati baik melalui pujian, penyembahan, dan firman Tuhan yang kita telah dengar bersama-sama pada hari ini. So jangan lupa minggu depan kita akan tetap beribadah kembali di channel YouTube dan jam yang sama. Sampai jumpa minggu depan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita siapkan hati kita untuk mengakhiri ibadah kita dengan menerima doa berkat.
Kiranya Bapak, Ibu, Saudara sekalian membuka hati, menadahkan tangan ke atas kepada Bapa di surga, sumber segala berkat dan kasih karunia. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban bakaranmu dan disukainya korban persembahanmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, damai dari Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai Maranatha. Haleluya. Semua kita katakan amin. Sampai berjumpa pula pada acara ibadah yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.